dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Siapkan hati dan pikiran kalian semua ya. Sebelumnya kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa pada hari Minggu pagi ini Tuhan, Minggu yang penuh sukacita Bapa. Kami adik-adik sekolah minggu HKBP Kermama di rumah masing-masing masih beribadah online Bapa bersama kakak dan abang guru-guru sekolah minggu Bapa. Pada hari ini kami akan memuji nama-Mu Tuhan dengan lagu-lagu pujian, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan semua Bapa menjadi berkat, kemuliaan dan sukacita bagi kami semua, terutama bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Temani kami ya Bapa, lindungi setiap acara yang kami adakan pada ibadah hari ini Bapa, dari awal, pertengahan dan akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik semua apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya, Abang akan bacakan warta hari ini tanggal 10 Oktober 2021. Warta sekolah minggu ya. Untuk yang warta yang pertama, hadiah untuk bulan Agustus akan dibagikan buat adik-adik ya. Dan yang bulan September ulang tahunnya akan dibagikan pada bulan Oktober gitu. Jadi yang Agustus dibagikan segera, dan yang September dibagikan bulan Oktober. Begitu juga yang Oktober akan dibagikan bulan November, begitu seterusnya. Ya, itu yang pertama. Untuk yang warta kedua itu untuk adik-adik yang akan ujian, selamat ujian. Tetap semangat ya. Yakin bahwa kalian berhasil, tapi tetap belajar ya, dan berdoa. Oke, itu yang warta yang kedua. Untuk warta yang ketiga, jika ada tugas-tugas kreativitas, ayat hafalan dari kakak guru sekolah minggu, segera dikirimkan hasilnya ke kakak-kakak ya. Itu yang ketiga. Warta yang keempat adalah adik-adik yang mau mengirimkan pujian kesaksian ditunggu ya, untuk dapat dimasukkan ke dalam ibadah ya. Untuk lagu, pujian ataupun apa saja itu kesaksian pujian segera dikirimkan ya. Itu yang keempat. Untuk yang kelima adalah ibadah sekolah minggu tetap jam 9 pagi. Jadi jam 9 sudah siap di depan HP atau laptop atau TV untuk mengikuti ibadah melalui YouTube ya. Itu yang kelima. Ini ada tambahan lagi, reward absen ayat hafalan dan kreativitas kelas remaja Prasidi periode Maret sampai Juni ya. Ayat hafalan kreativitas kelas remaja Prasidi periode Maret sampai Juni. Namanya nomor 1 Andrew Sitompul, yang kedua Niko Tampubolon, ketiga Marta Panjaitan, keempat Hafiz Tambunan, dan kelima Angel Tampubolon ya. Sekali lagi, Andrew Sitompul, Niko Tampubolon, Marta Panjaitan, Hafiz Tambunan, dan Angel Tampubolon ya. Rewardnya sudah termasuk ayat emas, ayat hafalan, dan juga tugas kreativitas ya. Jika masih ada yang belum jelas, segera ditanyakan ke kakak guru kelasnya. Baik, itu saja yang dapat abang sampaikan. Semoga kita semua sehat semua dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.
Horas, adik-adik, kita lanjutkan kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, judulnya Kudaki Jalan Mulia. Kakak pasang musiknya di sini ya. Kita nyanyi sama-sama di rumah masing-masing. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Abang akan memberikan satu ayat untuk dihafalkan. Adik-adik buka Alkitabnya, kita diambil dari Yesaya 52 ayat 10. Saya ulangi, Yesaya 52 ayat 10. Saya akan bacakan, adik-adik mengikutinya. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Itulah ayat hafalan buat kita pada minggu ini, dihafalkan dan dihayati ya adik-adik ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah kita hari ini, hari Minggu. Meskipun kita masih beribadah dalam online ya adik-adik. Adik-adik, ayat Minggu ini kita diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Siapkan ulang kitabnya adik-adik. Sudah? Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Terpujilah Kau Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih, atas segala kasih karunia-Mu yang begitu indah Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami dalam ibadah ini, dalam ibadah virtual online Tuhan, dengan adik-adik kami sekolah minggu kelas 5-6. Tuhan, firman-Mu yang kudus, kuduskanlah hati dan pikiran kami, sehingga nanti firman-Mu dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami yang kudus, sehingga menumbuhkan iman kami dari waktu ke waktu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman juga Tuhan, urapi baik mulut maupun sikap Anda, kata-kata yang disampaikan itu Tuhan, kudus, sehingga masuklah firman itu. Jangan hanya untuk kemuliaan nama hamba itu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita baca firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Topiknya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Pelan-pelan kita baca ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, ya. Ketika Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazimnya pada hari raya itu. Ayat 43 sama-sama juga terus kita lihat ya. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 44.
karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan-kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam baital. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat mereka, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" 50 adik-adik. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Yang ke-52 penutup ayatnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hebatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah firman Tuhan adik-adik ya, yang akan kita renungkan untuk hari ini. Adik-adik, begitu bersemangatnya lah mereka untuk beribadah perayaan Paskah. Itu 3 hari perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem, 3 hari. Abang anggap itu siang lah mereka melakukan perjalanan. Kalau malam istirahat. Dulu abang waktu SMA pernah ikut long march Bogor Jakarta kira-kira 60 km. Start dari Bogor jam 8 malam sampai di Tanah Kusir itu jam 6 pagi. 60 km itu anggaplah satu hari. Kalau 3 hari 180 km. Jadi kira-kira dari Jakarta Bandung lah perjalanan mereka. 3 hari siang untuk perjalanan. Karena kalau malam mereka nggak ada lampu penerangan jalan waktu itu, masih gelap maka mereka selalu berjalan malam hari. Yang abang mau lihat di sini, mereka berjalan dengan rombongan. Pastinya lebih ratusan orang mereka dari Nazaret, keluarga-keluarga, teman-teman berangkat bersama bercanda ya, maka sampai mereka. Nah, dengan 3 hari pun mereka sungguh-sungguh mau ibadah. Itulah tantangan mereka kalau mau mengadakan perayaan. Ya. Sekarang kita juga tantangan kita ibadah dalam virtual ada. Tapi saya kagum dengan adik-adik semuanya. Saya lihat selalu di dalam, terutama karena abang guru kelas 5-6, ya, abang lihat selalu hadir dengan semangat dan senyum. Ya, selalu semangat adik-adik. Selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang dikasih. Puji Tuhan adik-adik. Mudah-mudahan tumbuhlah semangat kalian. Ya adik-adik. Nah adik-adik, kita kembali kepada Yesus yang 12 tahun. 12 tahun itu ya kelas 5, 6 atau S1 SMP. Ya, adik-adik. Nah, karakter anaknya pun sebagai manusia dia punya karakter anak-anak. Suka bermain ya. Nah, ketika sudah sampai di rumah, di bait Allah, di rumah ibadah, ya,
dia ketuhanannya muncul, ya, ketuhanannya muncul. Setelah selesai ibadah, ya, kalau dulu perayaan hari raya besar itu pasti berhari-hari di sana, zaman dulu, ya. Nah, setelah itu muncul ketuhanannya, dia muncul, berdialog dengan orang-orang, berdialog mulai dengan orang biasa, kemudian kumpul alim ulama, berdialog, bertanya-tanya, ini dia paling ulama, dijawab terus, semakin sulit pertanyaannya, tetap dijawab dengan baik oleh Tuhan Yesus. Kenapa gitu? Di dalam dirinya sudah ada hikmat, sebagai manusia dia punya hikmat, dan dia adalah Tuhan, maka dia begitu mampu menjawab itu dengan baik. Itu yang perlu diketahui. Dia adalah manusia, dia adalah Tuhan, sehingga dia mampu menjawab alim ulama yang segitu canggih, segitu hebat. Adik-adik, ini yang kesan yang buat abang, ya. Kecil, dia masih kecil 12 tahun, mampu menjawab. Saya juga berharap kepada adik-adik kemudian kita nanti setelah ini mampu dan berhikmat untuk hari-hari yang akan datang. Kemudian adik-adik, ya, berhari-hari sebenarnya sudah pulanglah orang tuanya dalam ini menuju kembali ke Nazaret. Mereka tidak sadar atau tidak karena mereka sedang asik bergurau, bercakap-cakap dengan saudara-saudara menjalan pulang, ya, asik dan tidak sadar, tidak tahu kalau bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. Kemudian pada satu hari setelah perjalanan, rasanya ketika mau istirahat malam, mungkin ya, ini perkiraan, ketika mau istirahat malam, barulah mereka sadar bahwa Yesus anaknya, anak asuhan mereka, tidak bersama mereka. Barulah mereka sadar, barulah mereka celingak-celinguk cari-cari sana, mulai tanya sini kepada semua yang ada di sekitarnya. Pada saat itu tidak ditemukan Yesus. Yesus dalam artian pada saat ini mereka menjadi, Yesus adalah anak daripada Yusuf dan Maria pada kondisi ini. Setelah tidak ketemu di lingkungan itu, di sekitar itu, mereka kembali ke Yerusalem, ya. Keliling semua, tanya sini, tanya sana, dengan rasa sedih, dengan rasa panik, ya. Itu orang tua, ya, wajar dan manusiawi. Nah, panikannya setelah 3 hari dia lihat Yesus sebagai anaknya, ya, sebagai anaknya. Dia lihat Yesus sedang asiknya berdialog, tanya jawab dengan alim ulama. Sebagai manusia, orang tua, sebagai orang tua, ada rasa senang dan gembira ketika melihatnya ada di situ. Tetapi ada kesal dan marah. Pasti sebagai orang tua begitu, ya. Begitu dia lihat anaknya Yesus, dia maju ke depan. Kamu kenapa nggak ikut bersama kami pulang? Kenapa kamu asik-asik di sini? Nah, bapakmu dan saya sudah sangat cemas sekali mencari kamu. Itulah kondisi orang tua, dan itu memang orang tua begitu kepada anaknya, ya. Nah, Yesus di situ orang tuanya Yusuf dan Maria menyajikan orang tuanya di satu pihak, Yesus adalah anaknya, satu pihak Yesus menunjukkan dia adalah anak Allah Bapa. Maka dia menjawabnya, kenapa engkau mencari aku, kan di rumah Bapa? Mendengar jawaban itu sebenarnya hatinya sebagai orang tua, kedua orang tua itu sedih sekali. Pasti kalau kita jawab, orang tua di rumah Bapak gua, kenapa di situ nyari-nyari? Nah, kami ini siapa? Kan gitu, seolah-olah sebagai manusia itu wajar, ya. Tapi memang dia Tuhan, dia anak Allah Bapa. Itulah jawabannya. Dia memberikan penjelasan tentang ketuhanan, tentang Allah Bapa. Itulah hebatnya dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan dalam umur 12 tahun. Dia punya hikmat yang begitu hebat. Adik-adik, ya, uraian ayat ini menjelaskan
bahwa hikmat itu tumbuh dalam tubuh kita sebagai. Bagaimana kita supaya berhikmat adik-adik? Ya, bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Ya, adik-adik. Ya, saya kali lagi bilang, bagaimana kita supaya tumbuh dengan hikmat, takut akan Tuhan satu, bergaul dengan Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Itu adik-adik. Mari kita tetap selalu takut dan bergaul dengan Tuhan supaya kita berhikmat adik-adik. Itulah yang adik-adik ya. Tidak panjang lagi ya Bang ya. Firman kita sudah selesai. Cuman Abang mau kasih tugas kepada kalian. Kalau adik-adik di rumah, ya, kalau adik-adik nanti ditambahkan juga tugas oleh guru-guru, ya, mana yang lebih banyak kalian lakukan? Membantu orang tua, bergaul dengan Tuhan, atau main game online yang sekarang ya adik-adik? Itu yang dari apa? Nanti ditambah guru-guru kelas yang aktif di dalam grup, ya. Mana yang lebih baik kalian lakukan? Membantu orang tua, bergaul dengan Tuhan, ya, main game. Abang petik di sebelah sebelah. Kalau sebelah kita, ya Tuhan, dia acap kali sepertinya dipaksakan atau diajarkan dengan tegas oleh pengajian mereka. Ya, sedikit-sedikit, alhamdulillah, sedikit-sedikit, bismillah, ya, syukur. Tapi kita bisa lakukan itu tuh, adik-adik ya. Sebentar-sebentar puji Tuhan, puji syukur, puji Tuhan, haleluya. Itu bisa kita ucapkan selalu setiap waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah Abang menyampaikan firman kita. Mari kita berhikmat, tumbuhkan hikmat kita, bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu itu hari ini mengajarkan kami untuk berhikmat Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sebagai manusia dia berhikmat Tuhan. Lain Tuhan pada umur 12 tahun juga dia telah tumbuh ketuhanannya ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami hanya manusia biasa. Ajari kami tumbuh, temani dan ajari kami untuk tumbuh berhikmat ya Tuhan, berhikmat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti Paskah pertama. Aktivitas hari ini berhubungan dengan khotbah yang disampaikan tadi. Kita akan mengisi teka-teki silang. Ada 8 pertanyaan. Tugas adik-adik adalah menjawab pertanyaan yang ada di soal dan mengisinya ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Setelah adik-adik mengerjakan soalnya, jangan lupa untuk mengirimkan ke abang dan kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing. Tujuannya apa? Kita ada aktivitas supaya adik-adik semakin mengerti dan memahami firman Tuhan, dan setiap anak-anak yang rajin untuk beribadah dan mengerjakan aktivitas akan ada hadiah. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan khotbah dari Bang Potan tentang Tuhan Yesus yang senang ada di bait Allah, berarti kita juga harus sama seperti Tuhan kita senang ada di bait Allah. Kita untuk mendengarkan firman dan juga bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi bersama kembali yuk, karena ibadah kita akan segera berakhir. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih
hanya kepadaku. Baiklah adik-adik, ibadah kita akhiri. Sebelum mengakhiri kita akhiri dengan doa. Mari kita kembali berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih. Terima kasih ya Bapa atas ibadah hari ini Tuhan. Secara keseluruhan telah berjalan dengan baik Tuhan. Kami akan pulang ya Tuhan ke rumah kami masing-masing. Tuhan, sebelumnya Tuhan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Orang tua kami yang membina, membimbing kami, membiayai hidup kami dalam keluarga kami. Sertailah kedua orang tua kami yang mencari nafkah, terlebih Bapak kami ya Tuhan. Orang tua kami, ayah kami Tuhan. Mencari nafkah penghidupan di rumah ya Tuhan. Tuhan, demikian juga ibu kami, mama kami di rumah ya, dan yang teliti yang mengerjakan pekerjaan rutin yang membosankan ya Tuhan. Semuanya Tuhan, kembalikan kami keluarga yang rukun ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan. Akhirnya lah Tuhan, mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.